Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cek tes. Bagusan cek apa tes? Kalau tes orang miskin. Kalau cek orang kaya. Kalau lu cek kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak, saudara sekalian yang saya hormati, ibu yang saya muliakan, pengurus DKM Masjid Al-Istiqomah Wahayatuddin, insyaallah namanya apa ya? Istiqomah dan Hayatuddin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah kemudian istiqomah, maka Allah turunkan malaikat alla takhafu wa la tahzanu. Gimana kita mau takut kalau malaikat bawa pesan dari Allah, kamu jangan takut? Gimana kita mau kecewa, sedih, takut atau duka cita kalau Allah titip pesan lewat malaikat, kamu jangan berduka? Dan kenapa kita mesti berduka kalau wa'asyuru bil jannati allati kuntum tu'adun, ya? Allah sampaikan kabar gembira surga yang disediakan untuk orang-orang istiqomah. Allah Akbar. Kita berdoa semoga Allah menganugerahi kita istiqomah dalam perjuangan. Amin. Ya rabbal alamin. Sampai titik darah penghabisan. Bukan titik darah penghabisan melawan upaya meletakkan Polri di bawah kementerian. Saya menolak Polri di bawah kementerian khusus, dan saya perintahkan seluruh jajaran Polri untuk melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan di depan makro rapat kerja Komisi 3 DPR, dan Komisi 3 DPR tepuk tangan meriah, menyala Pak Polri, menyala. Negeri ini luar biasa. Kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Taala, Allah satu-satunya Tuhan yang tidak ada Tuhan lain Dia, yang kita sudah bersumpah, berikrar, berjanji hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan tidak menyerahkan penghambaan kita, peribadatan kita, pengabdian kita hanya kepadanya belaka. Pada yang lainnya kita boleh tunduk, boleh taat, boleh takut, boleh ikut sepanjang ketaatan, kepatuhan dan tadi di bawah taat, patuh, takut kita kepada Allah SWT. Begitu perintah, keinginan kelompok-kelompok tadi bertentangan dengan perintah dan keinginan Allah SWT, kita akan mengatakan no, sorry. Kita dilakukan semoga salawat dan salam selalu dipakai kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia dan amin ya rabbal alamin. Tadi saya dengar sambutan ketua PCM Muhammadiyah satu ya, itu dahsyat. Kenapa satu maksud saya? Dasar di bawah atau sambil ngobrol saya bilang Muhammadiyah apa sih yang punya? Punya semuanya, rumah sakit, universitas, sekolah, panti, pesantren. Cuma satu yang dia belum punya, presiden. Belum banyak. Menteri udah banyak dari zaman Muhajir Effendi yang Al-Qaeda itu kan belum lama. Al-Qaeda kan Muhajir Effendi kan bukan mufti namun sekarang punya mufti, ya kan? Nah, menjelang muktamar Solo terakhir ya, saya mendesak minta waktu Buya Anwar Abbas. Buya, saya minta ketemu. Ada Pak Paidi, saya penting minta ketemu.
Akhirnya beliau terima saya di PP Muhammadiyah Jalan Menteng Raya. Ngobrol berdua. Saya bilang, Buya, saya bukan kader Muhammadiyah, saya bukan pengurus Muhammadiyah, saya paling top ya simpatisan Muhammadiyah. Tapi saya mendesak Buya Anwar maju jadi calon ketua umum Muhammadiyah untuk pertama besok. Kenapa? Saya bilang begini, Buya. Beberapa waktu lalu saya belum lama ketemu Buya Haidar Nasir di PP Muhammadiyah Yogyakarta. Saya mengantar waktu itu masih hidup Mudrik Sangidu. Mudrik Sangidu tokoh Solo, waktu itu sudah hampir 80 tahun. Dia curhat sama saya, Mas Heri, saya ini menyerahkan jaket program bapak saya, pendiri kota di Solo, mau supaya disimpan di Museum Muhammadiyah. Saya udah kontak, mau direpeti segala macam, nggak ada respon. Saya pasrahkan, bisa tolong nggak? Saya bilang, siap Pak Menteri, saya coba bantu. Lalu saya kontak Buya Anwar kontak Muhammadiyah Jogja, nggak diatur waktunya. Nah, karena diterima langsung Buya Nasir, saya datang langsung juga dari Jakarta ke Solo dan di. Nah, saya katakan Pak Buya, saya kenal dengan Buya siapa Haidar Nasir, saya ngobrol, lalu kita sudah berkali-kali ketemu, dan saya simpulkan Profesor Haidar Nasir itu orang baik, pintar dan orang baik. Tapi dengan segala hormat dan mohon maaf, saya bilang Muhammadiyah perlu pemimpin yang lebih dari sekedar baik. Maksud Pak ini gimana? Muhammadiyah ini apa sih yang nggak punya saya? Muhammadiyah punya semuanya. Saya membayangkan gini. Waktu itu belum lama ramai berita Muhammadiyah ngambek sama BSI, Bank Syariah Indonesia, menarik uangnya. Berapa gitu? 16 triliun. Apa itu ya? Saya bilang, Muhammadiyah punya semuanya. Uang BSI itu hanya sebagian kecil saja dari uangnya Muhammadiyah. Saya membayangkan ya, apabila Ketua Umum nanti Hasyim Muqtamar memberikan perintah lisan kepada seluruh jajaran Muhammadiyah, termasuk kepada warganya, agar terutama kepada pengurusnya, agar tidak satu rupiah pun dana milik warga Muhammadiyah digunakan oleh para oligarki. Itu dasar dia. Mereka bakal perhitungan kelantaran. Karena uang orang-orang oligarki ini, uang siapa? Kan uang kita. Tiap Jumat, coba tadi saya intip, di bawah ada pengumuman ya, di dinding ya. Jumat sekian, uangnya sekian, gitu kan? Ada kan? Kalau ditanya uangnya ada di mana? Taruh di bank. Di bank. Di bank kan untuk apa? Ganjar meja. Uang di bank itu. Untuk apa coba? Untuk diputar, betul nggak? Bank itu kan mediasi. Orang nyimpen, lalu dia kasih orang lain. Untuk itu dia dapat biasa namanya bunga, betul nggak? Betul kan? Nah, uang pengurus masjid yang suatu pekan ini pekan masjid 300.000, Jumat kemarin 5 juta, berapa lah pokoknya semua masjid itu kan di bank. Uang itu oleh bank diputar dengan cara diberikan kredit. Pertanyaan saya, kemana uang itu diberikan? Apakah kepada Pak Somad, tukang cendol yang di pojok gang? Apakah uang pengurus masjid, uang segala macam tadi diberikan kepada mukminah, tukang gado-gado di pinggir rel? Kemana uang itu coba petanya? Halo? Ke korporasi, ke perusahaan. Perusahaan siapa? Ini Bapak patungan berlima bikin koperasi bergerak setelah 20 ya, 20 minimal ya. 20 bikin koperasi, kumpul duit satu orang 1 juta, 10 juta. Lalu ada donatur, Pak Haji, pertama ini 100 juta, 120 juta kan? Abang kita yang lagi mungkin ini, yang ganteng ini, nah itu Abang 30 juta, 150 juta. Kita apa nih? Kita bikin usaha, bikin bisnis proposal bla bla bla, usaha pabrik tempe. Nah kan? Nah mungkin usaha Surabaya dipakai semua, jangan disimpan untuk modal dan sebagainya.
sebagainya, bikin proposal maju ke bank. BSI lah apalah gitu yang syariah. Disetujui nggak kira-kira? Disetujui nggak? Cair nggak duitnya? Buat Bapak menaruh kredit 100 juta ke Bapak X, Bapak naruh duit 100 miliar ke Bapak B, menaruh duit 10 triliun ke Bapak C, dia lebih suka yang ini daripada ini. Kerjanya hampir sama, hasilnya beda. Betul kan? Sama-sama kena bunga 10%, 1 juta 10% berapa? 1 juta setahun. Tapi kalau yang gede-gede bunganya tak 10%, diturunkan jadi 4%, 3%. Yang kecil itu kan buang gede. Jadi sistem ekonomi kapitalis, yang kecil menyumbang yang gede, yang kecil membesarkan yang gede. Yang gede-gede itu bunganya 3%, 2%, tapi 2% dari 1 triliun berapa duit? Gitu loh. Kalau Bapak ada masalah pembayaran itu kejar-kejar tuh. Rumah dalam macam, bulan Maret belum cicil dalam macam. Bapak stres karena utang Bapak 100 juta pegang. Tapi kalau yang bermasalah utang 10 triliun yang stres banknya. Yang punya utang kenapa aja jalan-jalan ke negeri, ke Prancis, ke mana, ke Apple, posting di Instagram. Padahal banknya belum lunas, nggak makan. Yang stres banknya. Kalau begitu di masalah, banknya goyang. Nah ini yang saya maksud dengan oligarki. Saya bilang sama Buya Anwar, Buya maju. Saya mendesak Buya maju karena Pak Mahfud membutuhkan pemimpin seperti Buya Anwar, berani bertindak. Sementara Pak Eka Kasar orang baik dan soleh. Soleh dan orang baik, pintar ya, tapi tidak cukup. Lalu Buya Anwar mengatakan saya juga banyak yang mendesak ini, tapi saya dipagerin. Kenapa? Pemerintah nggak suka saya. Oh iya, langsung itu saya dorong dia karena saya tahu pemerintah nggak suka Buya Anwar. Maka dia bilang dari calon-calon ini ada yang dipasang dari BIM, dari mana untuk jagain saya. Apa maju Bismillah. Saya sih nggak terus apa, maka saya tidak bisa apa kan. Nah, pada sidang kantor kan nomor 1 kan, betul kan? Nomor 1 kan, sekolah terbanyak kan. Tapi pada sidang berikutnya kamarnya dia kalah. Nah, teman-teman saya katakan begini, ini soal oligarki. Jadi oligarki adalah sekelompok sangat kecil orang, yang kalau kata Said itu kemarin di acara di Hotel Amaris Tebet, itu jumlahnya cuma 60-an orang. Sangat kecil orang, 60 orang dibanding kita yang 287 juta kan, kita kan kata Indonesia kan, itu cuma 60 orang, tapi dengan uang yang sangat banyak itu mereka bisa melakukan apa saja, melakukan apa saja kepada Indonesia. Kalau zaman Pak Harto, mereka dipelihara oleh penguasa. Ada godfathernya namanya Soeharto, kayak Yusril, Sinarmas, segala macam itu besar, tapi nggak boleh macam-macam begitu Pak keok. Paham tuh? Nah, kayak gitu barusan. Kalau paham itu mereka keok. Sekarang mereka yang mengendalikan kekuasaan. Serunya di situ jadinya. Nah, bagaimana kita tadi saya katakan kalau Muhammadiyah pimpinannya harus lisan, nggak boleh tertulis, pasti juga ribut, ya kan? Perintahkan tidak satu rupiah pun dana milik warga Muhammadiyah digunakan untuk membesarkan Indomaret, untuk membesarkan Sinarmas, untuk membesarkan PIK 2, Aguan dan sebagainya. Itu mereka tahu. Cuma kita juga tahu bahwa sistem ekonomi kita itu memang juga full itu kita. Makanya Buya Nasir, dulu kan Imam Nasir mengatakan kalau umat Islam beribadah saja tidak apa-apa.
Umat Islam masuk ekonomi diawasi, umat Islam masuk politik dipitas, dihabisi. Karena mereka paham bahwa begitu umat Islam masuk mengamalkan Al-Baqarah 208 yang hampir setiap umat dibaca oleh para khatib, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, itu lonceng kematian. Cuma masalahnya adalah bahwa kita ngaji, kita tiap Jumat datang, kita ngaji dan datang, nggak peduli soal seperti itu, nggak peduli. Bahkan begitu ada orang ngomong soal begini, jadi aku dulu tolong di masjid jangan ngomong politik. Udah. Nah, lucunya tanda kutip, lucunya yang yakin ayat itu justru mereka, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Makanya mereka berusaha supaya orang Islam tidak membaca, tidak mengamalkan ayat ini. Caranya dengan cara tadi menyebarkan ucapan-ucapan yang mereka udah di masjid, ngomong yang adem-adem aja, ngomong yang sejuk-sejuk saja, jangan ngomong politik, nanti berpecah belah, nanti masjid dipotong antaranya, kan gitu kan? Nggak dapat lagi dari kelurahan dan seterusnya sebagainya. Di Jawa Barat, Gubernur Deddy Mulyadi sudah mencoret antara Masjid Agung Bandung. Kalau di sini maksud saya, kalau kita tidak peduli pada politik, maka yang mengisi dan memegang kendali politik orang-orang yang minimal tidak ngerti Islam, justru yang sering yang benci pada Islam. Kalau nih saya 10 Januari kemarin bikin artikel bagaimana tempat saya tinggal di Rawabaya, Komplek Perumahan Bojong Indah, ada masjid yang juga didirikan oleh Buya Muhammad Nasir. Salah satunya waktu jalannya beliau, Pak Katipan sudah 80 tahun lebih umurnya. Pak Katipan, sehat ya? Ya. Masjid itu saya tinggal di situ dari tahun 2000, berarti sudah 25 tahun. Dan setiap tahun saya ada jadwal khutbah Jumat, ada jadwal tarawih. Tiba-tiba tahun 2024 nggak ada. Saya penasaran kan, tapi saya nggak tanya apa-apa. Pas ada pengurusnya tanya saya, Ustaz, Ramadan bisa tanggal berapa? Kan? Saya bilang kesempatan. Saya bilang tunggu. Saya mau tahu kenapa di waktu tahun ini saya nggak ada. Aduh, saya nggak tahu. Tanya pengurusnya itu, atau pengurus maksudnya tanya ketuanya, tolong tanyain, kan? Nah, ketika sorenya ada WA dari ketua pengurus masjidnya, ketua DKM ini, namanya Ustaz, saya ini ketua DKM pengurus masjid ini yang baru. Mohon maaf tentang jadwal Jumat, memang kami tidak teruskan lagi karena kami sedang menghindari tema-tema politik yang meresahkan. Tema-tema politik yang meresahkan. Kami fokus kepada pembinaan umat. Ya sudah. Tapi ini loh maksud saya. Bayangkan saya tinggal rumah saya dengan masjid itu, kalau tempat saya banyak portal ya. Kalau langsung aja itu paling 300-400 meter paling jauh. Tapi kalau portal-portal ya agak memutar-mutar dikit lah. Dan saya di situ itu hilang. Hanya karena pengurus masjidnya menghindari tema-tema politik. Kalau kita seperti ini, lalu kapan umat mendapat pencerahan? Ini saya kan masih di KMJ nih, petinggi-petingginya. Waktu saya masih sering mondar-mandir di KMJ kan, kita kalau Jumat kan kumpul jam 9, jam 10, setengah 11 kita bubar, baru beliau ini Ustaz selalu baru kasih jadwal untuk ke sana, nanti ke sini, ini itu dan sebagainya. Nah, waktu kumpul itu biasa suka ada briefing dan macam. Saya juga dikasih kesempatan untuk kasih briefing karena saya dianggap punya buku mata lebih banyak. Tapi dalam satu briefing saya katakan, kalau kita dakwah amar ma'ruf dan terutama nahi munkar, pasti banyak risikonya. Banyak yang menghalangi, bahasa gampangnya banyak musuhnya. Tapi please, musuh kita tuh bukan cuma penguasa yang gagah, yang galak, yang garang. Enggak. Ada kutip ya, penghalang dakwah amar ma'ruf dan kita, dia antara lain pengurus masjid.
ngapain terus masjid? Begitu kita nggak cocok, kita dicoret, nggak dapat jadwal lagi. Nggak dapat jadwal lagi. Dan itu berkali-kali terjadi pada saya. Di daerah Cilacap, Jakarta Selatan itu ada wajah gedung tinggi FIF, kalau Bapak buka mungkin di motor FIF tuh ada benar FIF tinggi. Saya bertahun-tahun di sana. Pada lolos saya pas sholat Jumat di sebelah situ orang HRD-nya, SDM-nya ikut di sana. Ikut mendengar di sana. Setelah selesai sholat sunat dan macam ngobrol. Dia tidak sependapat dengan khutbah saya. Pak Ustaz, khutbah Bapak tadi nggak cocok di sini. Jangan ngomong seperti itu. Nah, cocok kalau Bapak mau khutbah seperti itu silakan di DPR saja. Bapak kan saya bilang nggak masalah, nggak apa-apa. Saya cuma kasih tahu bahwa Islam itu bukan cuma udang, Islam itu bukan cuma sayur nangka, tapi Islam itu ada rendang, ada asam pade, itulah Islam itu. Dan kita dalam berislam itu tidak bisa dan tidak boleh seperti hadir dalam sebuah pesta nikah ya, pesta hitangan kayak wah ini semur jengkol gua tak suka, gua ambil. Ini rendang pedas gua tak mau. Oh ini ayam goreng oke gua makan. Gak bisa pilih-pilih begitu dalam Islam. Tuh minum nabi badin, kotak turun nabi badin. Kalau mengingkar sebagian dan menyimak sebagian nggak boleh. Dalam ayat yang lain disebutkan yang begitu itu ulaika humul kafirun haqqan, enggak? Nggak boleh, makanya harus kafah. Nah, kalau kita nggak kafah, coba kalimat Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Lanjut tadi bunyi apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Apa hubungannya perintah berislam kafah dengan peringatan jangan ikuti langkah-langkah setan? Apa hubungannya? Wah, candanya iseng amat sih Allah naruh di sini. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Setan itu ada mubin, musuh kamu yang nyata, menyuruh kamu kepada kejahatan dan mencegah kamu dari kebaikan. Kalau Allah tutup ayat 208 Al-Qur'an dengan wala tattabi'u khutuwati syaitan, padahal ada perintah untuk fisil kafah tadi, artinya kalau kita tidak berislam secara kafah, kita sudah mengikuti langkah-langkah setan, kan begitu? Jadi mengikuti langkah setan, berdosa dalam Islam, dalam versi Al-Qur'an 208 tidak hanya membunuh, tidak hanya menipu, mencuri, tidak berislam secara kafah juga berdosa karena mengikuti langkah-langkah setan. Yang begini kan harusnya kita kasih tahu ke jamaah kita. Karena begitu kita tidak peduli dengan Islam yang kafah, kita terpapak hanya kepada urusan zakat, puasa, haji, seputar masjid. Kalau keluar masjid ya umroh, haji bolehlah, ada duit kan diuruskan sama pemerintah dari KUA. Jakobul, ujung-ujung lagi ke TPU kan, sama ke Mahkamah Umum, seluruhnya nggak boleh berislam. Kan ngeri kalau begitu. Tapi ngomong-ngomong, bapak-bapak sudah pernah hormati, memang ada kita bisa lepas dari politik sehari-hari. Bapak bawa motor ke SPBU, beli Pertalite 10.000, 3 liter, 30.000. Itu Bapak betul sedang jadi korban politik. Kenapa? Karena SPBU menjual BBM yang di dalam harga BBM itu ada pajaknya. Ada pajaknya. Dan pajak itu yang menentukan bukan ketua PCN Muhammadiyah nomor 1. Pajak BBM itu bukan Profesor Edar Nasir, bukan. Pajak BBM yang menentukan siapa? Menteri Keuangan. Menteri Keuangan itu jabatan politik.
mengangkat presiden, benar Pak? Enggak ada, pas kita dari politik itu enggak ada. Enggak usah kita dan istri kita pulang nih hari ini nanti siang di rumah disediakan istri kita tempe goreng di meja makan. Itu politik juga kan tempe goreng. Ah, edik ada-ada aja cari-cari. Enggak, tempe goreng itu bahannya dari kedelai. Kedelai kita jauh dari cukup kebutuhan impor. Dalam impor itu ada pajak, ada biaya masuk. Itu keputusan politik lagi. Masuk tol, harganya gila-gilaan, efek leher. Siapa yang memutuskan tarif tol? Perusahaan. Kalau kita masuk tol dalam kota, siapa yang memutuskan tarif tol? Perusahaan. Jasa marga gitu. Bukan jasa marga, perusahaan mengajukan oleh pemerintah dibawa ke DPR, dibahas, jadilah hari segitu. Naik tol dalam kota yang kemana-mana itu murah duit. Kalau bapak sekali lewat nggak berasa, tapi kalau bapak tiap hari murah duit banget. Murah duit. Dari sini masuk tol dalam kota 11.000, lalu masuk tol ke mana? Simatupang 17.000. Dari Simatupang ke kampungnya Mustafa Laut itu ke Palu, ke Depok, Citayam 28.500. Udah berapa? Itu yang menentukan DPR. Kenapa mahal-mahal gitu? Karena pengusahanya ingin cepat untung, balik modal. Caranya gimana? DPR yang disogok. Harusnya itu harganya tidak seperti itu, dengan risiko BEP-nya istilahnya ekonomi break even point-nya, BEP-nya pulang modalnya itu lebih panjang, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Tapi karena oligarki ini pengen cepat untung, udahlah, nanti sekian aja, nanti bapak saya kasih, itu udah sangat biasa. Ini kita ada intelektual berpelayan yang hubungannya kan juga luas, tempat-tempat dari mesin dengan tokoh-tokoh politik, dengan tokoh-tokoh kan beliau juga berhubungan, berkomunikasi, tahu bagaimana melakukan DPR kita. Itu keputusan politik, Pak. Ini nggak bisa kita sok-sokan rombongan anti politik, nggak ada urusan promosi, fokus ibadah aja. Cukup dan nggak boleh banget. Karena setiap saya suka bercanda, mohon maaf, di Indonesia yang belum kena pajak itu cuma tinggal 2. Saudara tahu apa yang tinggal 2? Betul? Sama produk. Semuanya nggak kena pajak. Apapun. Lalu kita sok-sokan nggak peduli sama pajak. Nggak peduli sama politik. Di pajak itu, kalau bapak pegawai karyawan ada BPH, pajak penghasilan, itu sampai 35%. Ingat, kita ngasih orang tua muka mak kita aja, kalau kita gaji kita 5 juta, belum tentu kita ngasih dia 500.000, 1 juta. Kalau 1 juta cuma 20%. Belum tentu kita kasih mak, dia itu gajian mak 5 juta, alhamdulillah sebulan cuma pas 1 juta. Belum tentu kita kasih. Ini dirampok pemerintah 30%. Uang ini dikumpulin untuk PPH namanya. Padahal itu sebenarnya kalau mau dibikin jelas, uang gaji Gibran, nah gitu. Uang gaji Jokowi, itu sebenarnya uang gaji Purbaya, uang gaji Bahlil, itu kita semua dari uang itu antara lain. Antara lain dikumpulin semua. Lalu kita nggak peduli sama politik, ampun. Nah sekarang kita balik ke temanya dari masjid. Kalau sampai sekarang masih ada orang yang mengatakan di masjid jangan ngomong politik dong, di masjid yang sejuk-sejuk aja. Tanya sama orang itu, Pak, Bu, tanya orang itu, Bapak nabinya sopo? Nabinya Bapak siapa? Loh kenapa tanya begitu? Iya, nabinya Bapak siapa? Karena nabi saya, Pak, nabi saya namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nabi saya dari masjid berpolitik. Betul bahwa nabi ngajarin akidah, tauhid, la ilaha illallah, la ma'bud illallah, la razaq illallah, itu kita sudah sebut sebagainya. Betul nabi kita di masjid
mengajarkan taharah, wudu, salah-salah jari itu gimana, masukin air ke hidung gimana, iya betul. Betul Nabi kita mengajarkan di masjid soal puasa Ramadan. Kalau kamu dilihat bulan maka berpuasalah, kalau kamu berpergian maka boleh sabar, boleh ada rusol dan sebagainya. Betul semua. Tapi dari masjid juga Rasulullah menulis surat kepada kaisar, kepada kepala suku, kepada apalagi raja, dakwah, mengajak kepada Islam. Dan kalau baca sirah Nabawi baik-baik, bahwa di Madinah Muhammad Rasulullah SAW bukan cuma Nabi. Di Madinah beliau adalah juga kepala negara. Surat-surat Rasulullah itu ada stempelnya, cincin Rasulullah, ada tulisannya Allah, Rasul Muhammad, cincin, ceplek, ada stempelnya. Dalam bahasa sekarang surat itu disebut surat diplomatik antar kepala negara. Masa itu bukan urusan politik? Dari masjid juga Rasulullah mengirim para gubernur, Amr bin As dikirim ke Mesir, Syarul dikirim ke sana. Masa urusan gubernur bukan urusan politik? Dari masjid juga Rasulullah mengirim pasukan perang lengkap dengan panglima-panglima. Itu kan kalau ini gugur, yang ini, kalau ini gugur, yang ini. Masa urusan politik? Jadi tanya sama orang itu, Bapak nabinya siapa? Kalau nabi saya Nabi Muhammad SAW berpolitik di masjid. Di masjid. Nggak punya kantor kan? Bukan? Nggak punya bina geraha kalau punya Pak Harto. Nggak punya hambalan tentang negara atau mana, nggak punya kan? Di masjid. Di masjid. Jadi kalau kita mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW dan berharap syafaatnya, enggak ada cara lain kecuali ittiba Rasul. Qul in kuntum tuhibbun Allah. Betul? Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian umat Islam mencintai Allah, enggak ada cara lain. Rasulullah fattabi'uni, ikuti aku. Enggak ada cara lain. Berislam, mencintai Allah, tidak ada cara lain kecuali mengikuti Rasulullah SAW. Muhammadiyah itu mencoba mengikuti Rasulullah SAW. NU mencoba mengikuti Rasulullah SAW. Karena ingin mencintai Allah dengan sungguh-sungguh. Persoalan dalam prakteknya belok sana, belok sini segala macam, adalah itu masing-masing paham. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Ada cara yang mengikuti Allah. Kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, maka ayat tadi menambahkan yuhibbukumullah. Allah akan membalas cinta kamu. Cinta kata Allah, oh si Edi gak gombal nih, oh si Haris gak gombal nih, soal itu gak gombal cintanya. Oke, aku balas cintanya. Yuhibbukumullah. Kasih bonus lagi yang berlaku dulu bang. Allah ampuni dosa-dosa. Wah, kalau diampuni dosa-dosa kemana larinya kita? Allah ampuni. Gak boleh berislam cuma sekedar dugaan-dugaan. Kalau begini kayaknya bagus ya, kalau begitu bagus ya. Ada. Dan yang paling penting Bapak Ibu hormati, coba bayangin, Islam itu kan ngajarin hal-hal yang seperti ini, misalnya kuat. Ngajarin minum. Kata Rasul, dia tangan kanan, baca bismillah. Contoh doang ya. Kata Rasul jangan minum gelap-gelap tapi 3 kali itu bisa. Kalau panas jangan ditiup-tiup, jangan berdiri. Hebat nggak tuh? Ada nggak ada lain begitu? Paling top ngajarin doa makan doa, paling top. Belum doa keluar masuk kamar mandi, kaki kanan, kaki kiri, baca ini, baca itu, berhubungan suami istri. Waduh, ada dalam seperti itu nggak ada. Makanya dua lagi asal Rasul lalu juga
wa dinil haq. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala dini kulli. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan kebenaran dan agama, wa dinil haq, dengan petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala dini, untuk mengatasi, mengungguli, mengalahkan 'ala dini kulli, semua agama yang lain. Aduh, jangan ngomong begitu, nanti orang agama lain tersinggung. Jangan merasa paling hebat, paling benar, paling pintar, paling lurus, nanti agama lain tersinggung. Tapi ayatnya liyudhhirahu 'ala dini kulli, tapi nanti orang lain tersinggung, marah. Kata Allah, walau karihal kafir, musyrik, walaupun orang kafir musyrik tidak suka. Jadi jangan samakan Islam dengan agama-agama yang biasa-biasa aja, tidak. Dan kalau coba Bapak bayangkan, kalau soal minum diatur begitu detail, saya ngomong minum begini, tiba-tiba Bapak lihat saya masih edik ngomong lagi soal minum, Rasul begini begitu, dia minum pakai sendiri, dia minum tangan kiri, dia minum blok satu botol habis. Padahal saya ceramah kayak tadi, kalau saya lakukan itu, minum tangan kiri, berdiri, blok habis, pertanyaan sama saya, siapa yang saya rugikan dengan perbuatan saya? Ada? Ada yang rugi dengan perbuatan saya? Paling berat saya ini ngomong doang. Bahkan terkena surat As-Saff ayat kedua ya, 50 tambah 80. Tapi kena saya sendiri, nggak ada yang saya rugikan, nggak ada yang menderita karena saya punya tangan kiri berdiri dan sebagainya, nggak ada. Bahkan orang istri anak saya pun tidak akan merugi, tidak akan menderita karena saya punya tangan kiri berdiri. Nah, coba Bapak, saudara ibu yang saya hormati, kalau untuk urusan itu yang sangat pribadi, yang tidak berpengaruh kepada siapa-siapa, Allah kasih panduan, Allah kasih guidance, ya, rujukan. Masa soal bernegara, Allah nggak kasih panduan. Yang apabila bernegara ini tidak sesuai panduannya, akibatnya kering. Islam memerintahkan pemimpin itu amanah. Pemimpinnya tidak amanah, suruh ngurus lagi digemblak duitnya, dapat 20.000 kota baru, 20.000 ya. Harusnya diberikan kepada orang yang sudah nanti belasan tahun, puluhan tahun, dia makan jadi bagi-bagi sekian ratus juta, sudah satu kuota. Kan nggak aman, menganggap siapa yang dirugikan? Jadi bagaimana soal politik bernegara yang Allah berikan guidance, Allah berikan panduan? Masa Allah lupa sih? Tidak begitu. Kalau kita teliti, itu maksud saya mau belajar agak detail, bagaimana secara luar biasa Allah mengajarkan kita berpolitik lewat sholat berjamaah. Azan kita datang, lalu kita kumpul di masjid, ada insentif. Kalau sholat jamaah pahalanya 27, sendiri 1, ada insentif. Setelah itu kompak. Begitu kompak dikumandangkan, apa yang terjadi Pak? Apa yang terjadi begitu kompak dikumandangkan? Halo? Berdiri terus susul terus gimana? Ada seorang laki-laki yang ke depan menjadi imam, betul? Siapa yang ke depan itu? Yang paling kaya, yang paling bagus mobilnya, yang suka bagi-bagi sembako? Enggak. Rasul bilang imam adalah yang terbaik di antara kalian, terbaik ilmunya, terbaik bacaannya, berapa urutannya, kalau sama semua baru usianya. Imam yang terbaik, bukan yang bagi-bagi sembako, pasang baliho, macam-macam
janji-janji ini itu, nanti kalau saya jadi presiden saya stop impor, janji semua, bohong, ingkar semua. Bukan iman yang terbaik. Karena iman akan memimpin. Dan iman yang baik itu nggak langsung takbir kan, betul kan? Kalau kita baca sejarah sirah Nabi, bagaimana Rasul menghadap ke jamaah, sabu subuh bangun, fa'inan tasbihatas subuh, minta mati sholat, apa yang sejenis itu, rapat lurus, rapat dan mulai sholat berjamaah yang maksudnya ibadah itu menjadi salah satu saat, jadi salah satu kesempurnaan sholat berjamaah. Artinya apa? Pemimpin yang baik enggak bikin peraturan, enggak bikin SK, enggak bikin undang-undang tanpa memperhatikan rakyatnya. Seluruh suku waktu yang disanakan udah makan 3 kali sehari belum ya? Yang di situ MDG-nya beracun apa enggak ya? Berapa korbannya? Yang di situ sekolahnya gimana ya? Yang belasan kalau sakit BPJS-nya gimana? Itu diperhatikan. Tetapi dulu semua baru yang mengatakan kita, dia kasih komando Allah Akbar. Dan karena komandonya benar, jamaahnya ikut. Rakyat, dan karena komandonya Allah Akbar, membesarkan Allah. Imam yang sudah membesarkan Allah, nggak bakal bikin peraturan yang kacau-kacau, nggak bakal korupsi. Bayangkan kasarnya Islam melalui Islam berjamaah itu mengajar kita sebuah ini. Biasa Pak. Selesai semua, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emangnya selesai? Iya, secara fikih selesai. Sholat itu dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Iya, selesai. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan pada murid-muridnya, kalian sholat di masjid dan kalian membatalkan sholat kalian di pasar-pasar. Coba gimana tuh Pak? Sholat di masjid, batal di pasar-pasar. Karena ada ayat Quran, simahum fi wujuhihim min asari sujud Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Ya kan? Aratu as-sujudan yang tahuna wa ta'ala simahum fi wujuhihim. Di wajah mereka ada bekas-bekas sujud. Apa bekas sujud? Tidak hitam? Iya, oke, boleh. Tapi yang dimaksud wajah itu wajah kehidupan. Dalam kehidupan mereka ada nilai-nilai sujud, nilai-nilai sholat, membesarkan Allah saja, bersikap adil, patuh taat kepada Allah. Kalau kita mengajar mungkin bacanya bukan inna sholati wa nusuki, kan Allah maha baik ini. Maka ada juga kita sholat wa nusuki dan sebagainya. Sudah berjanji bersumpah berikhlas sholatnya, hidupnya, ibadahnya, matinya untuk Allah. Ada bekas-bekas itu semua dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa di pasar? Karena pasar itu merepresentasikan mewakili aktivitas duniawi. Bagaimana ketika kita selesai sholat, yang tadi tidak ada dalam kehidupan duniawi kita. Yang korupsi jalan terus, yang itu jalan terus, yang itu jalan terus. STMJ, sholat pun maksiat jalan. STMJ. Itu barangkali sebabnya juga ya ayyuhalladzina amanu idza qudiyat sholatu yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Tinggalkanlah jual beli itu memang mewakili aktivitas dunia. Oh, gue pakai air ini kenapa gue ojol? Gue nggak jual beli. Oh, gue pakai air ini kenapa gue di kantor? Enggak Pak, Bapak kena karena itu mewakili aktivitas dunia. Ini betapa dahsyatnya Pak. Bapak bayangkan waktu itu imam salam, selesai sholatnya secara tinggi. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan begitu, artinya justru begitu selesai salam kita mulai sholat lagi. Artinya menerapkan nilai sholat dan kehidupan sehari-hari. Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan semoga rahmat Allah ataskan ke sebelah kiri. Itu kan bukan cuma doa. Buat seorang pemimpin itu artinya dia bersumpah, wahai
sebagai pemimpin kamu, presiden kamu, gubernur kamu, wali kota, bupati kamu, saya bersumpah berikrar akan mengusahakan agar keselamatan, rahmat, berkah dari Allah untuk kalian semua, untuk kita semua. Ngerti kan? Itu artinya. Bagaimana dia sempat korupsi kalau dia sudah bersumpah akan mengusahakan rahmat Allah kepada rakyatnya, berkah Allah kepada rakyatnya? Bagaimana dia mau membuat korupsi, bikin aturan yang gila Bapak tuh kalau tahu oligarki itu dahsyat luar biasa. Dia pesan semua undang-undang, semua peraturan. Nah, pemimpin yang baik tidak akan seperti itu. Nah, mungkin dia sibuk bangun jembatan, infrastruktur dengan utama, harga dimakan gila-gilaan, ribuan triliun, bikin UMKM karya mabok menjelang bangkrut. Nggak mungkin, karena yang dibutuhkan bukan itu. Surat Al-Araf ayat 9 ya. Walau kana ahlul qura walau kana ahlul qura amanu wattaqu. Jika sekiranya penduduk suatu kaum beriman dan bertakwa kepada Allah. Bukan jika sekiranya penduduk suatu kaum membangun infrastruktur, jembatan, jalan tol, bandara yang banyak mangkrak. Kertajati kemarin saya ke Jawa Timur lewat Bandara Dobo di Kediri. Ampun. Di mana namanya? Di Cilacap, Bandara Sudirman, gila-gila, bertriliun-triliun mangkrak semuanya. Enggak begitu. Kata Allah, kalau sekiranya penduduk satu kaum terutama para pemimpin yang aman atau lamatahna. Dalamnya di situ, sungguh kami akan bukakan barokatin yang sama, pintu-pintu berkah. Ini dari assalamualaikum yang selesai sholat tadi. Tadi saya katakan Pak, oligarki itu dahsyat sekali. Kamu maju deh jadi wali kota, sorry bos, pura-pura wali kota, buat makan saya aja repot. Enggak, belum orang kenal lo disukai orang, lo punya elektabilitas, popularitas, elektabilitas, yang nggak punya lo disintaskan begitu kan? Gimana mas? Tenang, gue bayar semua. Bayar partai gue bayarin. KPU udah gue beresin. Apalagi spanduk, kaos gue penuhin. Apalagi serangan pajak, serangan suku, serangan dulu, serangan nisa gue siapin. Apalagi semuanya. Tugasnya apa? Kalau jualan aja. Nanti kalau jadi komite bakal begini, udah jualan aja menang. Apa yang dilakukan? Lapor bos, saya terpilih jadi gubernur, saya terpilih bupati, jadi wali kota. Oh bagus, kalau gitu sekarang tugasnya kalau hutan yang di sana kasih saya mau bikin sawit. Itu kira-kira ada 2000 hektar ya. Nah itu taman di sana itu kasih saya. Itu kira-kira berapa 50 hektar ya. Itu semuanya begitu. Semuanya begitu. Mau sebut calon siapapun begitu. Makanya begitu si calon bagi-bagi duit di kepala kita taruh ini uang siapa? Uang bansos, tapi uang saya, uang rakyat dari APBN. Dan gak usah kita merasa utang budi. Oh banyak kan bapak-bapak ini bagi-bagi bansos dan BLT. Itu uang kita bro. Yang malah dikorupsi juga seperti menteri PDIP itu. Siapa namanya Jody Adi Batubara, Mensos. Bansos pun ditimpe juga kan gitu. Kalau uang soal orang pemerintah ini, ya itu bukan uang dia, itu uang tohirnya, uang bandarnya yang nanti kita harus bayar. Dan harus dibayar. Gitu. Ngeri Pak. Kalau kita ngeri oligarki ini ngeri. Nah, oligarki ini ya kita bilang apa? Politik dan ekonomi tadi. Bagaimana dengan ekonomi dia, dengan uang dia bayar pejabat. Atau dia maju jadi anggota dewan, jadi menteri, jadi segala macamnya. Dengan kekuasaannya dibikin uang lagi lebih banyak.
Misalnya seperti coba saya ada data, kalau tanya siapa penduduk paling kaya di Indonesia, namanya Prayogo Pangestu. Berapa duitnya? Prayogo Pangestu punya duit, hartanya dia jadi orang terkaya di Indonesia pada tahun 2024 betul-betul nih. Dia punya duit hartanya 38,2 miliar. 38,2 miliar itu artinya setara dengan 596 triliun dengan kurs 16.700, sekarang 17.000. Nah, bisa bayangkan ada satu manusia punya duit hampir 600 triliun. Ini mohon maaf kalau saya nggak sopan, ada nggak yang kita yang lagi dengar ini punya deposito 10 miliar aja? 10 miliar aja, ada nggak? Masa nggak punya sih? Gimana? Ini 590 triliun, hampir 600 triliun. 1 triliun itu 1000 miliar, 1 triliun. Nominalnya 12. Kemarin di Kejaksaan Agung dipajak tuh uang sitaan hasil sawit. Itu katanya 8,3 triliun. Itu penuh satu lobi, tingginya kayak panggung pelayan Agustusan di RW. Penuh sampai ke belakang itu penuh. Waktu itu tinggal di segini orang. Itu cuma 8,3 triliun. Ini 600 triliun. Berarti 90 kali lipat dari uangan itu. Gila kan? Duit semua, nggak campur daun, nggak campur tetek pecah. Gimana caranya gitu loh? Karena dengan uang itu yang bayar pejabat. Seperti Akbar misalnya, dengan uang itu dia sogok polisi, dia sogok BPN, dia sogok pengacara, hakim. Bapak bisa bayangkan nggak kalau Bapak punya tanah, lalu dipaksa harus dijual kepada Aguan PIK, Partai Dagang Perbulan, harganya 40.000, 50.000 per meter dibayar. Padahal harga tanah yang sama di tempat yang sama tahun 2016 saja, hampir 10 tahun yang lalu harganya udah 300.000. Di mana ada harga tanah setelah 10 tahun harganya turun? Di mana? Waktu itu 2.000, sekarang 10 tahun yang lalu, sekarang di pasar dijual harganya 40.000, 50.000. Bapak mau jual? Ya enggak lah. Kalau tak siap-siap, besok-besok dipanggil polisi. Kenapa? Surat-surat Bapak bermasalah. Ini ada pemalsuan. Polisi. Lalu tiba-tiba dapat surat dari BPN, namanya sudah menjadi PT Anu. Nama Haji Rohmat punya tanah 20 hektar, berubah jadi pilih PT orang Penanggulan. Kan itu yang bikin pengakuan. Yang bikin pengakuan, yang panggil polisi, yang berbikin sertifikat BPN. Kok bisa begitu? Ya karena dikasih duit. Belum fitnah ya, hoaxnya, mana bukti? Ya memang nggak ada bukti, ya memang ada. Telah terima uang suap, uang korupsi, uang gratifikasi, mana ada? Nggak ada lah, kayak suruh bukti-bukti. Ini loh, oligarki kita jasanya seperti itu. Dan itu semua berlaku di mana-mana. Di apapun semua. Minerba kita, Pak, itu punya kalau undang-undang itu batu bara itu royalti cuma 2,5%. Bapak bisa bayangin nggak royalti pajak batu bara? Bapak punya tanah halaman di belakang rumah 1 hektar. Lalu saya datang, Pak Haji, ini tanah nganggur aja nih. Ya, saya nggak punya modal untuk usahain. Gimana kalau kita tanamin pisang? Iya, saya nggak punya modal, nggak punya alat. Udah, kerja sama saya. Saya siapin bibitnya, saya siapin cangkulnya, saya siapin untuk kaki petaninya. Nanti kita bagi hasil.
boleh jalan, kan saya kerja, saya siapin bahan modal segala macam, bapak nggak apa-apa ya. Katakanlah sepakat 70-30, saya 30, dia 30, katakanlah gitu ya. Royalti batubara 2,5% ya, Bapak. Saya kasih 30. Udah saya kerjain, panen. Ini berapa? Ini pagi. Akhirnya panen kita tempor lah misalnya, ada 10 ton. Mereka 10 ton. Oke, jadi berapa? Pada 3 ton pagi. Itu Pak di batubara. Saya nyemplung di industri tambang setelah saya keluar dari penjara. Tambang ini nikel. Di penjara saya ketemu 4 direksi sebuah perusahaan, ada dirutnya, di keuangan, di 4 orang masuk semuanya 4 yang masuk penjara. Kita ngobrol kenalan kata-kata macam, begitu keluar ya saudara saya orang Betawi. Panggil saya Pak Ustaz, tapi lu gue. Pak Ustaz, lu kemana dong? Kantor gue dong. Bantu gue sini, saya datang sana, kemudian saya masuk situ, kerja di sini. Tugas gue ngapain gue? Udah mau kan saya di sini aja. Nggak apa-apa aja deh. Saya terbang kalau orang kaya naik jet pesawat jet pribadi, saya sudah pernah ke Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Peluru Tubuh, Jadi dari sini pertama langsung ke Palu. Kalau pesawat komersial dari sini ke Makassar, Palu, baru jalan lagi Median. Tapi saya langsung, oke? Itu ditambak itu duit tambak-tambakan kata orang Betawi. Biasa. Dan setiap perusahaan tambang itu setiap tahun dia harus melakukan RKKB, rencana anggaran kerja P perusahaan, dan itu harus disetujui oleh Kementerian ESDM, dan itu nggak gratis. Dihitung per hektar berapa itu miliar. Nah itu dari kembali ke kebun tadi, saya bilang 10 ton lagi, padahal sebetulnya saya panen 100 ton. Lapor saya 10 ton. Di industri tambang begitu semuanya. Lapor pada pemerintah produksinya sekian ton, padahal jumlahnya bisa 10 kali, 100 kali lipat. Kalau saya lapor 10 ton, harganya 1 ton 1.000 kan 10.000. 2.000 saya bayar 30%, kan cuma 3.000. Betul nggak? 3.000, padahal saya panennya 100 ton. Maka harus saya bayar 30.000. Kurang lebih seperti itu. Ini peringkat pekerjaan yang luar biasa. Dan yang penting lagi Pak, siapa yang belain rakyat? Nggak ada. Nggak ada yang belain rakyat. Pejabatnya ikut tanda tangan. Di Banten saya, di Banten sana, nggak ada bupati atau wali kota yang bantu rakyat. Gubernurnya, kader Gerindra nggak ngomong apa-apa, si Akbar Soni. Dan yang lebih celaka lagi, ulamanya, pondok-pondok pesantrennya bikin pernyataan sikap. Beberapa kali kumpul ulama Banten menyatakan bahwa Banten memerlukan investasi, pantai dalam dua sangat bermanfaat. Gila kan? Kita berharap ulamanya begitu, berharap kepada Sultan Banten. Saya beberapa kali ketemu di sana. Itu suatu ketika tiba-tiba beredar surat dengan kop resmi Kesultanan Banten menyatakan dengan ini Sultan Banten ini menyatakan satu, kami tidak pernah menyatakan bahwa kedua adalah merampas rakyat dan sebagainya. Gila kan? Ini siapa membantu rakyat gitu? Dan itu semua nggak ada yang gratis, itu semua uang balik lagi. Nah kalau kita sampai hari ini masih anteng-anteng aja, nggak merasa terpusing dengan seperti ini, ya wes, itu di level pemerintahnya, bupatinya, wali kotanya, DPR, DPRD-nya. Di level rakyat bagaimana? Saya dulu Sumarko segala macam datang ke sana bikin aksi, bikin demonstrasi ke kantornya setelah Erlangga Hartarto di lapangan Banten, semua gitu kan. Bikin acara bakti sosial, bagi-bagi sembako, nampak paket, paket orang antri. Kalau ada kamera dan video, nah
datang ambil sembakonya. Udah gitu ditanya, videonya bener, ibu gimana dapat sembako? Ah iya dapat sembako dari Pik 2. Gimana? Oh saya senang banget, ini bermanfaat banget, ini. Oke, terus itu pesannya apa? Ya mudah-mudahan usahanya Pik 2 pelan-pelan tambah lanjut, tambah lancar, berkah. Kata orang Jawa, asuh nggak? Asuh nggak? Gila kan? Oligarki Pak, dengan kuatnya luar biasa sekali. Saya pertama kali ke Pik 2 dengan saya tidur, saya bawa anak saya, itu kita gerilya Pak. Janjian ada 20 warga korban perampasan tanah oleh Pik 2 itu kira-kira 2 tahun yang lalu mau bicara dengan kami. Nggak ada kata Pak. Takut semua. Lokasi di sini nggak jadi pindah kemari, nggak jadi akhirnya pindah ke sini di pinggir apa namanya tambak, ada sawah kecil ngobrol di situ. Dan luar biasanya salah satu narasumber saya adalah calon di sana pangkalannya yang suka dia jual lagi sampai ke kantor pemasaran. Karena dari 50.000 itu Pik 2 keluar 2.000 pada si calon. Jadi tiap kita dapat jatah 2.000 perak. Jadi semuanya di komisi. Nah, saya tadinya nggak ngeh waktu dia kasih keterangan itu dari Mager. Saya bilang, jadi bapak, iya saya ini ajakin warga. Oh, dalam waktu itu calon yang gitu kan ya. Kok sekarang kalau ini? Iya soalnya, nanti coba dibayangin. Iya soalnya saudara saya jadi korban. Gila nggak kalimatnya bilang? Iya, soalnya saudara saya jadi korban. Jadi selama bukan saudara yang jadi korban nggak masalah. Bahkan dia yang tanda kutip mengirim korban, kan dia bawa. Iya, soalnya saudara saya jadi korban. Nah saya berhenti. Iya kan? Lalu lagi ucapan ini ada di videonya, ada saya udah bikin videonya, kalau bikin apa podcastnya. Pak, gimana kita nggak takut? Kita menolak malam-malam orang polsek datang ke rumah, orang koramil polsek datang ke rumah. Saya kan ketinggalan celana Pak. Polisi yang akan melindungi, melayani, mengayomi, jadi alat di lapangan. Bapak pulang kemarin kalau Bapak punya handphone kan di mana namanya? Gue akan banyak video-video bagaimana polisi mengusuri tanah rakyat, mengusuri rumah-rumah rakyat yang berhadapan dengan perusahaan yang terbaru kan di daerah Jati, PT Sepatu. Kan secara logika Pak, ada rempah, ada P, yang orang itu sudah tinggal akan berangkat. Bapaknya di situ, kakeknya di situ, ini udah belasan puluhan tahun tinggal di situ, sebelum Indonesia. Bahkan ada yang sebelum Indonesia berdiri, di rempah itu sebelum Indonesia berdiri. Tapi ada perusahaan datang 5 tahun, 2 tahun bawa surat, ini tanah gua. Ini tanah gua. Ini coba tuh, pergi loh. Dan itu di mana-mana terjadi, di mana-mana. Dengan bantuan ketat, polisi, DPR, pada pertahanan. Nah, dari Jumat siang ini saya mengajak kita semua batin Pak. Caranya adalah terus bunyi. Sadarkan teman-teman saudara dalam macam bahwa Indonesia bukan orang bilang Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Betul nggak? Betul? Setuju? Setuju. Saya nggak setuju. Indonesia bukan sedang tidak baik-baik saja. Indonesia dirampok, dijarah. Kalau Indonesia sedang tidak baik-baik saja itu hilang. Disulan. Bapak kesusulan. Itu kesusulan tidak baik-baik saja. Itu dirampok, dijarah, diperkosa. Dan itu dilakukan oleh oligarki yang membayar pejabat-pejabat. Dengan membayar itu dia menguasai politik, ekonomi dan politik. Belum kita bicara oligarki hukum. Dahsyat. Saya ngomong IKN itu tempat jiwa anak diperiksa masuk penjara, vonis 3,5 bulan. Sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun saya sholat di masjid di PN Jakarta Pusat, sholat zuhur, saya habis sidang, tidak masuk ke
imamnya ketua majelis hakim yang mengadili saya, Pak Aden. Saya bilang, kok Pak Aden nih? Nah, di belakang dia, persis di belakang dia. Sholat, juhur dalam keadaan sunnah, doa dalam keadaan selesai gitu. Saya kerek ke Pak Aden, masih ingat saya? Aduh, maaf, saya lupa. Oke, saya buka tas, saya pakai ini. Jin Kalimantan dia bilang gitu. Jadi kasus saya di kalangan hakim bagi PN Jaksel Jakus itu kasus jin Kalimantan. Karena saya bilang ini tempat jin buat anak di Kalimantan. Tanpa saya minta, itu Pak Adik cerita kepada saya. Pak ini maaf ya, maaf banget Pak Adik saya itu betul-betul cuma begitu maksimal kalau Bapak. Saya bilang memang kenapa Pak? Oh, saya ditekan Pak anak pimpinan supaya menjatuhkan vonis seberat-beratnya kepada Pak ini. Pimpinan panggil saya, bahkan saya dipanggil ambil. Saya bilang nggak bisa, orang ini nggak salah. Orang ini nggak salah, nggak mau unsur pidana kok. Tapi saya tekankan bisa. Saya bilang nggak bisa. Saya pikir saya dipecat dan itu. Akhirnya ya maaf ya saya cuma bisa gitu. Jadi saya divonis sesuai dengan pasal tahanan. Harusnya dibilang orang kata dia, harusnya bapak ini bebas. Bayangin, jadi bapak diincar gitu loh. Sidang perdana, sidang tuntutan, pembacaan dakwaan, sidang perkara. Habis sidang selesai, di ruang itu saya datang nyamperin jaksa, saya salaman ya. Saya bilang, lu gila lo? Kenapa Pak? Saya lu aja Pak, lu gila lo? Kenapa Pak? Lu kurang kerjaan lo ya? Kenapa Pak? Lu masa nuntut gue? Bapak tahu? Lu masa nuntut gue 313 halaman dan parkiran 1000 halaman. Saya bilang, lu gila dia kurang kerjaan. Dia bilang, jaksa bilang, bukan kita, siapa bikin? Dari pusat Pak kita harus bacain. Gila nggak? Lalu vonis jebret 7,5 bulan jaksa banding. Alhamdulillah Allah menangkan saya. Apa yang terjadi? Jaksa kasasi. Tuntutannya 4 tahun. Ancamannya 10 tahun, tapi tuntut 4 tahun. Jaksa kasasi. Jadi bagaimana diincar begitu banyak? Alhamdulillah. Nah waktu saya ketemu Buya Akmal itu saya bilang gini, kalau itu kayak ini ikut saya deh, ke Solo deh, ikut dia deh. Muktamar ya, nanti setelah ini bantu saya di PP. Di pengurus pusat. Saya bilang, Buya saya merasa sangat terhormat, tersanjung, tapi sebaiknya nggak usah. Kenapa? Saya sudah bonus 7,5 bulan, tapi jaksa sedang banding. Saya khawatir nanti mau ada ke bawah-bawah. Sebetulnya saya kalau waktu itu sendiri saya di PP juga langsung Buya Akmal. Jangan. Ya, jadi itu yang saya maksud ya, supaya terang masalahnya gitu, bahwa Indonesia memang tidak sedang baik-baik saja. Begitu dulu. Silakan kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol, saya sementara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak membahas dari beliau kepada Edi Mulyadi begitu tanggal, begitu terbuka bagaimana kondisi dan situasi yang terjadi di negeri kita. Kalau istilahnya ada kemiskinan di Indonesia, yang sesungguhnya ada kemiskinan. Bukan kemiskinan, ada kemiskinan. Ya. Ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi kita semuanya. Tentu seperti apa yang beliau sampaikan, ya, ketika kebenaran itu hadir di tengah-tengah kondisi yang begitu kita tahu